Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum lanjut pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita awali dengan mengaturkan Panganjali Umat. Mari ya, sama-sama ya. Om Swastiastu. Baik anak-anak, kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada pelajaran 2, yaitu teks cerita novel atau teks cerita sejarah. Dan mudah-mudahan kalian sudah sempat juga membaca-baca bukunya. Baik pelajaran 1 maupun pelajaran 2, termasuk yang belum yang belum dibahas begitu ya. Tidak salah kalau kalian lebih awal membaca-baca. Nah, untuk hari ini mari kita lanjutkan. Dan terakhir untuk bab 2 kita telah sampai pada struktur teks cerita sejarah atau teks cerita novel. Struktur itu maksudnya susunan ya. Kalian sudah paham semestinya ya bagaimana sebenarnya teks cerita sejarah itu diurut atau disusun. Masih ingat kan? Nah, coba ingat-ingat itu. Barangkali ada yang mau bicara bagaimana struktur teks cerita sejarah. Silakan angkat tangan tanpa melihat buku. Anggaplah sekarang misalnya ulangan soalnya itu. Ayo angkat tangan. Komang Jaya bagus. Halo Komang Jaya bagus. Iya, Nabi, Pak. Ya, silakan mulai. Tapi, Coba Anda kemukakan bagaimana struktur sebuah teks cerita sejarah. waduh. Gitu, Pak. Belum siap? Belum, Pak. Ya, enggak apa nanti supaya siap ya. Nah, itu. Iya, iya. Atau yang lain? Pak. Coba. Sri Widya siapa nih? Dewayu Sri. Struktur dari teks sejarah yaitu yang pertama pengenalan orientasi, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik atau komplikasi, yang kelima penyelesaian, yang keenam koda. Ya, tepuk tangan. Nah itu ya. Tapi walaupun masih membaca rasanya ya. 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 Coba diulangi Partini. Nah, Sri Partini. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa, yang selanjutnya reorientasi. Ya, lanjut. Setelah itu ya, orientasi ya, selalu diawali dengan orientasi, sudah itu pengungkapan. Kemudian konflik
Ya. Ayu, Cynthia Ayu, coba supaya lebih lancar. Bagaimana? Enggak kedengaran suaranya ini? Coba. Jadi struktur dari cerita sejarah ini yang pertama ada pengenalan tokoh peristiwa, kemudian yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yang ketiga ada pemunculan konflik, yang keempat ada puncak konflik, yang kelima ada penyelesaian, dan yang terakhir ada koda. Iya, tepuk tangan ya, bagus ya. Nah, saya minta selanjutnya ya, pertemuan berikutnya selalu akan diberikan kesempatan kalian yang mau berbicara. Ya, baik untuk pelajaran 1 maupun pelajaran 2. Ya, makanya kalian harus selalu siap. Nah, itu yang biasa saya lakukan dalam tatap muka di kelas. Nah, walaupun sekarang dengan cara ini, tetap juga saya berusaha begitu, sehingga bisa melakukan penilaian juga. Ini sesungguhnya penilaian yang sejati, yang murni. Mana anak yang belajar, mana anak yang tidak. Mana yang sekadar mengikuti, ya mana yang tidak. Ya. Saya harapkan kalian selalu siap. Ya. Misalnya sekarang saya minta, bagaimana penulisan tanggal surat lamaran pekerjaan yang tepat? Coba lagi satu itu saja dulu. Kalian sudah mempelajari, saya mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Saya nanti akan menulis itu, akan melamar pekerjaan. Bagaimana penulisan surat tanggal surat lamaran pekerjaan? Di mana harus menulis? Kadek Dwiki coba. Tanggal surat lamaran pekerjaan ditulis di pojok kanan atas. Ya bagus, sudah. Nama tempatnya diawali dengan huruf kapital, setelah nama tempat diisi tanda baca koma dan diisi tanggalnya. Tanpa tanda baca di akhir tanggal tersebut. Iya, itu. Berarti Anda sudah tahu itu dan memang begitu yang diterapkan nanti. Ya, bagus ya. Berikutnya, bagaimana tentang penulisan alamat surat lamaran pekerjaan? Tanpa melihat buku lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya harus sudah siap itu ya. Biasa. Ya. Nyoman with siapa ya? Nyoman with Nyana mungkin ya. Nyoman. Ayo beli Nyoman. Bicara beli Nyoman. Ya. Jumlah barisnya berapa? Surat alamat surat yaitu yang diawali oleh kapital dengan jumlah baris maksimal 3 baris. Ya, bagus. Terus 3 baris. Berisi kata-kata? Tidak perlu ada kata-kata. Ya. Sudah cukup? Nah, itu ya. Itu harus sudah tersimpan di benak kalian masing-masing ya. Ingat, pertemuan selanjutnya mulai minggu depan, mungkin evaluasi, ya, mungkin pokoknya selalu diawali dengan kesempatan kalian untuk berbicara, siapapun ya, biar bicara sedikit, tapi yang dibicarakan temanya tentang surat lamaran pekerjaan, tentang teks cerita sejarah ya, itu. Baik anak-anak, kita lanjut. Struktur tadi sudah disampaikan, demikianlah struktur teks cerita sejarah ya. Diawali dengan orientasi atau pengenalan ya, sudah itu pengungkapan peristiwa, sudah itu menuju konflik, sudah itu puncak konflik, puncak pertentangan, ketegangan ya, sudah itu penyelesaian, koda, dan apa itu terakhir koda ya, resolusi, sudah itu koda. Nah, itu ya. Itu tolong dipahami dengan baik. Sehingga walaupun kalian di Bangli tidak jauh berbeda, kalau bisa lebih dibandingkan dengan siswa SMK di sekolah di kabupaten lain ya. Anda paham ini. Gitu. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada hari ini yaitu tentang ini setelah struktur teks cerita sejarah itu ada teks lagi ya, Manggir ya. Nah, Manggir, judulnya Manggir. Karya sastrawan kita yaitu Pramudia Anantatur ya.
Nah, ini kalian baca sendiri nanti di luar pertemuan ini ya. Nanti masih ada waktu nanti, silakan itu dibaca. Intinya setelah ini kan ada tugas kan. Nah, itu dikerjakan pada buku catatan dalam artian sambil belajar ya. Kalian untuk memperkuat ingatan kalian, pemahaman kalian tentang struktur teks sejarah. Artinya kalian di sini ada kolom yaitu kutipan, struktur, terangan ya. Nah, di sini pada kolom kutipan misalnya paragraf pertama Anda tulis, mulai paragraf pertama misalnya. Cukup ditulis dengan jangan disalin lagi kata-katanya itu. Cukup paragraf pertama atau paragraf pertama dan kedua. Terserah Anda ya. Sudah itu di bawah strukturnya itu Anda mungkin isi orientasi. Berarti paragraf pertama dan paragraf kedua termasuk orientasi. Baru tahap pengenalan peristiwa. Gitu ya. Demikian pula paragraf-paragraf yang lain. Itu. Karena nanti kalau dihadapkan dengan sebuah paragraf atau penggalan teks cerita sejarah atau teks cerita novel ya, novel sejarah maksudnya ya, kalian diharapkan mampu memilih. Nah, penggalan teks itu setelah kalian cermati, pahami dengan baik, itu termasuk mana pada struktur teks cerita sejarah? A. Orientasi, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menuju konflik, D. Puncak konflik, E. Koda. Nah, itu. Supaya bisa menjawab model itu. Kalau untuk evaluasi ya. Itu maksudnya ya. Itu Anda kerjakan nanti di rumah, tidak dikumpulkan, tapi yang tahu adalah yang maha tahu. Kalian belajar atau tidak. Karena tugas kalian adalah belajar. Ya, itu kerjakan di rumah. Pada buku catatan dikerjakan ya. Hal-hal yang tugas-tugas yang harus dikumpulkan nanti saya tekankan. Jadi akan saya sampaikan harus dikerjakan dengan selembar kertas mungkin atau dengan buku tugas. Ya, dulu kan sudah pernah disampaikan, dikumpulkan nanti menjelang sebelum akhir semester dikumpulkan di perpustakaan. Ya. Saya tugas di sana juga ya. Baik anak-anak lanjutkan. Nah, tibalah saatnya kita sekarang kegiatan 4 yaitu membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Kalian sejak dulu, sejak SMP mungkin, bukan mungkin ya, pasti sudah dapat pelajaran sejarah. Teks sejarah ya. Kemudian sekarang melalui pelajaran bahasa Indonesia ada teks novel sejarah atau teks cerita sejarah. Nah, ini berbeda ya. Apa perbedaannya? Silakan Anda cermati dulu sepintas sana ya. Yang pertama ini ya. Jelas bahwa pada teks sejarah si pengarang buku itu, si penulis teks itu betul-betul menunjukkan hal-hal yang memang pernah terjadi atau istilahnya fakta. Tidak boleh ada unsur rekayasa. Itu teks sejarah. Berbeda dengan novel sejarah. Yang namanya karya sastra, novel, cerpen, termasuk puisi ya, itu ada unsur khayalan. Ada fiktif. Sesuai dengan selera pengarang, dibumbu-bumbui istilahnya kalau masakan ya, supaya apa? Tertarik untuk dinikmati, dibaca oleh pembaca. Itu tujuannya. Ya. Berikutnya, perbedaan yang kedua. Sejarawan sebagai penulis di sini terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambahkan atau dikurangi. Tidak boleh ada unsur rekayasa. Gitu ya. Siapapun menulis harus begitu. Tidak boleh ada perbedaan penulis teks sejarah yang satu dengan yang lain, tidak boleh berbeda. Harus sama fakta yang dikemukakan ya. Berbeda dengan ini novel sejarah. Di sini novelis namanya, penulis novel sejarah, novelis ya, sepenuhnya bebas. Nah, karena pengarang sastrawan itu mempunyai hak kebebasan yang namanya licentia poetica.
bebas dari tata bahasa, bebas mengungkapkan isi hati ya. Diberikan kebebasan ya tadi tujuannya supaya seni, unsur seni masuk ya. Seni bahasa. Berikutnya yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Nah, itu harus demikian, tidak boleh berbeda-beda susunannya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak. Nah, kalau dibuktikan, apa buktinya? Pada masa lampau, nenek moyang kita menggunakan peralatan berupa batu. Zaman istilahnya apa itu? Zaman Paleolitikum, Mesolitikum. Kan begitu kan? Saya sudah agak lupa ya, tapi masih ingat sedikit-sedikit ya. Buktinya mana? Coba. Oh, ini buktinya. Ada di mana misalnya di PJ yang ada di daerah mana itu? Yang jelas di museum ada. Nah, sekali silakan datang di sana. Nah, Museum Bali ya. Dekat Pura Jagatnata Denpasar, di jantung kota Denpasar ya. Nah. Kemudian ya kalau novel sejarah, faktor perekayasaan pengarang lah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi itu. Sebagaimana seenaknya pengarang itu meramu. Itu perbedaannya ya. Yang keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta. Fakta betul-betul terjadi ya. Fakta, fiktif. Nah, fakta lawannya fiktif. Fakta itu nyata, fiktif rekayasa. Ya. Sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Siapa pelakunya, apa yang terjadi, kapan terjadi, dan di mana terjadi. Ya, sejarawan yang di Jakarta dengan yang di Bali itu sama mengungkapkan harus begitu. Berikutnya, kalau novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah. Yang terakhir, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat semuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ya, kalau novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, semuanya adalah hasil imajinasi. Imajinasi artinya daya hayal sastrawan. Ya, begitu. Jadi secara singkat, kalau disimpulkan ya, teks sejarah itu fakta yang dikemukakan. Kalau teks cerita sejarah atau novel sejarah itu fiktif. Ya, fiktif. Ada unsur rekayasa. Itu cara singkat perbedaannya ya kalau disimpulkan ya. Teks cerita sejarah, teks sejarah itu fakta. Apa yang dikemukakan betul-betul terjadi, masih bisa dibuktikan, bisa dilacak. Ya. Dokumen-dokumennya masih ada, bukti-bukti fisik masih ada. Di sana ada sejarahnya begini, buktinya ada. Bangunan seperti ini. Ya. Kemudian kalau teks novel sejarah, rekayasa. Mengapa rekayasa? Ada unsur seni, imajinasi, kebebasan pengarang untuk meramu bagaimana teks itu nantinya menjadi karya seni. Sehingga tertarik untuk dinikmati oleh pembaca. Begitu. Itu kesimpulannya. Semuanya supaya bisa menyampaikan seperti itu nanti. Kalau saya tanyakan misalnya minggu depan, apa perbedaan teks sejarah dengan teks novel sejarah? Saya Pak, silakan. Sekian, terima kasih, harus begitu. Baru namanya anak SMK Negeri 1 Bangli. Anak akuntan si hebat. Gitu. Ya, baru saya ini berikan nilai sekian. Ya, lanjut. Nah, itu. Nanti dimantapkan lagi, belajar sendiri. Nah, ini berikutnya Borobudur. Sudah pernah ke Borobudur? Nah, ada yang belum pernah? Yang belum pernah, silakan nanti datang ke sana ya.
Yang bertanya ini sudah pernah ya, tahun 1984 ketika roh kalian masih di Swargan ya. Ya, selama 3 hari di sana di Jogja ya. Jalan-jalan sampai ke barat, ke Bandung, paling barat. Jakarta. Sudah ya. Ya, ini teks sejarah ya, rasakan. Nanti baca ya. Baca, ada waktu. Tugas kalian adalah belajar. Membaca nanti kalau sudah berikutnya, setelah bekerja, tambah beban, membaca sudah terbatas. Sekaranglah kesempatan kalian untuk membaca. Ya. Beban di masyarakat utama kan. Tapi kalau bisa, karena pendidikan seumur hidup, tetap minat baca terus ada walaupun sudah berkeluarga nanti ya. Tapi makanya jangan dulu begitu tamat langsung Anda ya berkeluarga ya. Kalau bisa, nikmati dulu, lanjutkan dulu. Kalau bisa, tergantung situasi ekonomi ya. Lanjutkan dulu ke perguruan tinggi atau bekerja karena ekonomi tidak mendukung ya. Setelah bekerja karena kemampuan otak bagus sambil melanjutkan. Paginya kerja sampai siang, istirahat, setelah itu sore-sore malam kuliah. Banyak perguruan tinggi swasta masih memberikan kesempatan pada kalian. Ya, sehingga harapan saya kalian harus lebih baik dari guru-guru kalian, termasuk dari saya. Itu ya. Baik, lanjut anak-anak. Nah, ini silakan Anda baca sendiri nanti ya. Baca sendiri. Siapa tahu bisa jadi minggu depan saya bertanya apa yang Anda ketahui tentang Candi Borobudur. Nah, ini Buddha yang punya ini. Buddha mirip dengan Hindu, bersaudara kita. Ya, makanya ada istilahnya Siwa Buddha ya. Ini ada ya. Candi Borobudur memiliki luas dengan 504 patung Buddha. Anda ingat enggak? Masih ada filsafatnya. 504, 5 dan 4 itu 9 jumlahnya ya. Angka 9 adalah angka yang kuat, angka tertinggi. Nah, di Bali itu angka yang sakral ya. Itu. Lanjut ya. Itu tolong dibaca ya. Nah, ini rumah kaca. Ini teks cerita sejarah ya. Teks novel sejarah dibaca nanti ya. Tidak lama baca, kalau sudah bosan, sudah masa ngantuk, tidur kan. Sehingga tidurnya nyenyak. Tidak ada yang gelisah. Saya yakin semuanya umur-umur anak ini tidur yang nyenyak. Kalau sudah tambah umur seperti saya, tidurnya berkurang. Nanti baru terakhir tidur nyenyak. Sampai banyak yang membangunkan begitu. Terus. Ya. Nah, santai saja. Terus. Nah, tibalah yang ini yang sangat penting. Menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah ya. Hati-hati menulis kebahasaan, jangan sampai hanya dihilangkan. Ini ada umum itu menulis tahu hanya dikorupsi ya. Tahu mana yang harus berisi H, mana yang tidak ya. Saat yang resmi tulisan harus benar, baku. Jangan diplesetkan atau kebiasaan di HP atau di SMS itu dibawa ke bahasa resmi ya. Itu sering terjadi ya. Beritahu tetap berisi H ya. Menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Menganalisis, menguraikan, memaparkan ya. Dalam artian kalian diajak mengenali ya ciri-ciri kebahasaan. Dari segi bahasa, bagaimana ciri-cirinya teks cerita sejarah itu ditulis. Itu yang perlu Anda ketahui. Sehingga nantinya ya kalian dapat menemukan ini teks cerita sejarah ini anunya begini-begini. Nah, nanti itu ya. Tujuannya apa? Ini sudah jelas. Pertama, diharapkan kalian mampu menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Dan yang kedua, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang namanya karya sastra, cerpen, novel, termasuk teks cerita sejarah, banyak kata yang menggunakan banyak kata yang bermakna kias. Ya. Berikut. Nah.
Baik anak-anak, mari kita analisis. Dan di sini dikemukakan bahwa teks novel sejarah atau cerita sejarah itu banyak ditemukan atau menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat-kalimatnya banyak yang bermakna lampau. Ya maklum, ini logis ya, karena mengisahkan, mengungkapkan hal-hal yang sudah terjadi. Kan ya. Contohnya ini, prajurit-prajurit yang telah kan sudah, telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kan peristiwa yang sudah dulu kan. Dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapatan yang tidak terduga yang membuat siapapun, ini pun bukan akhirat ya. Perhatikan penulisannya, pun itu dipisahkan ya. Jangan dirangkaikan. Kalau pun itu bisa diganti dengan kata juga, ya itu harus dipisahkan, ditulis terpisah dengan kata di depannya, ya. Tapi pun harus dirangkaikan hanya pada kata ini, walaupun, meskipun, kendati pun, hanya itu. Kalian serius, saya pun lebih serius. Nah, pun di sana dipisahkan ya, jangan dikacaukan penulisannya ya. Tuh, lanjut. Jadi banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau, itu ciri khas yang pertama. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Jelas yang namanya cerita ada, itu harus disampaikan secara kronologis. Artinya jelas di sini ada kalimat-kalimat atau bagian kalimat, anak kalimat yang menyatakan keterangan waktu. Supaya kronologis, biasanya menggunakan penanda waktu itu seperti ini. Kata sejak, ya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, selanjutnya, kemudian. Nah, itu yang biasa digunakan. Ya. Nah, kalian nanti berhadapan dengan teks, mana kalimat-kalimat yang menggunakan penanda waktu, nah, menyatakan urutan waktu, atau istilahnya konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi, nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya, ini sudah biasa ya, itu kata sambung. Kata sambung atau kata penghubung. Fungsinya, mengapa disebut kata sambung atau kata penghubung? Karena fungsinya menyambung kata yang satu dengan kata yang lain, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, bahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Sehingga adonan kalimat-kalimat dalam teks itu diramu dengan baik. Gitu. Perlu ada kata sambung. Ya. Itu. Berikutnya, ciri khas yang ketiga, bahwa pada teks novel sejarah banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Tindakan. Kata kerja, ya, baik aktif maupun pasif. Ya. Istilah lainnya kata kerja material menurut buku ini ya. Nah, perhatikan contohnya sana. Di sini ada penggalan teks. Nah, coba Anda menemukan mana kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Coba amati, angkat tangan. Barangkali ada yang tahu. Saya Pak. Sering angkat tangan, sering berbicara, berarti anak yang hebat ini. Tidak ada? Nah, nanti itu ya. Kalau menurut saya ini ya, bersimpuh kan tindakan ya. Walaupun bersimpuh itu diam, tapi tindakannya bersimpuh ya. Duduk. Ya. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Tindakan melanjutkan. Kan? Nah. Dan masih banyak lagi. Ya, silakan. Itu bisa pada buku catatan Anda itu ditulis ya. Kata-kata yang kata kerja material, yaitu contohnya ini ya. Jadi kalau soal berhadapan dengan penggalan teks, kalau ujian nasional sudah biasa kan,
Nah, menghadapi ujian itu biasanya itu membaca pada umumnya ya, dengan kecepatan tinggi, membaca pemahaman seperti yang sudah saya singgung tempoh hari. Sudah itu diminta. Pada penggalan teks di atas, kalimat yang menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menyatakan suatu tindakan adalah kalimat nomor A, nomor 1, 2, ada beberapa kalimat. Bisa kan? Bisa ya? Bisa ya? Ya, karena itu saya berikan bayangan kemungkinan soal yang akan kalian hadapi demikian ya. Nah, di samping juga setiap tatap muka saya evaluasi gitu ya. Berikutnya yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Ini menggunakan kalimat tak langsung. Nah, di bawahnya selanjutnya akan ada kalimat langsung ya. Kalimat tidak langsung ada kalimat langsung. Ya. Kalimat langsung bahwa yang mengulangi kalimat yang dikeluarkan oleh orang pertama atau sebelumnya itu persis sama, disalin, diucapkan sesama. Kalau ditulis itu mesti menggunakan tanda kutip, diawali tanda kutip, diakhiri dengan tanda kutip. Gitu. Itu penulisan kalimat langsung. Nah ini kalimat tidak langsung. Pengungkapan di sini kalimat tidak langsung artinya mengulangi isi kalimat yang didengarkan dari pembicara pertama dengan ada perubahan. Misalnya mengatakan bahwa, nah di sini tidak perlu lagi tanda kutip ya. Nah, contoh, guru itu mengatakan, menyarankan kamu harus bangun pagi-pagi. Sudah itu, kalian mengulangi kalimat saya secara langsung. Pak Guru mengatakan tanda kutip, awali dengan tanda kutip, kamu harus bangun pagi-pagi, tanda kutip lagi. Jadi persis sama, tidak ada perubahan. Ya, kalau jadikan tidak langsung, begini. Saya singgung sedikit ya. Guru itu mengatakan agar, sekarang ada kata agar kamu berubah menjadi saya agar saya atau kami bangun pagi. Tidak ada tanda kutip lagi. Kemudian saya misalnya bertanya, apakah kamu sudah sarapan? Apa yang kamu dengar tadi? Pertanyaan saya tadi diulang dan sampaikan pada orang tua. Pak Nengah bertanya, tanda kutip, apakah kamu sudah makan? Titik, tanda kutip. Kalimat langsung. Kemudian kalau kalimat tidak langsungnya, Pak Nengah bertanya, apakah, tadi kamu sekarang berubah jadi apakah saya sudah atau sudah sarapan? Tanpa tanda kutip lagi. Gitu. Nah, ada perubahan sesuai dengan selera yang itu. Ini ciri-ciri khasnya ya. Itu. Dah. Berikutnya yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Istilahnya kata kerja mental. Ya, mental. Berhubungan dengan psikologis, psikis, ya, kejiwaan. Misalnya merasakan, ya. Dan dirasakan, ya, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, memikirkan, ya, dan sebagainya. Menganggap, berpendapat, sependapat, ya, itu. Nah, yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, yang namanya dialog pasti dikemukakan dengan kalimat langsung. Makanya kalau ditulis dialog itu menggunakan tanda kutip, berarti kalimat langsung. Tanda atau istilahnya di sini tanda petik ganda. Nah, jadi. Mana surat itu?
Orang itu kalau jadikan kalimat tidak langsung, si A bertanya tentang surat itu. Nah, kata tentang masuk kan? Nah, ya, itu ya, kalimat langsung dan tidak langsung, walaupun tidak mengkhusus secara sini, tapi saya serempet sedikit, tidak apa ya, sebagai bekal untuk menambah wawasan, mengingat-ingat kembali ya, supaya tidak ngawur. Oh, Anda menulis kalimat langsung, seenaknya, padahal semestinya ada aturan, ada dalam kaidah bahasa IED ya, harus menggunakan tanda kutip, itu supaya tidak ngawur ya. 7, yang berikutnya, yang terakhir ini, menggunakan kata sifat. Nah, banyak ditemukan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, kata sifat ada salah satu jenis kata, ada 10 jenis ya, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata bilangan kan, ada dan yang lainnya ya. Nah, coba Anda cari nanti jenis kata. Ada kata kerja juga kan, nah, kata sifat. Apa itu kata sifat? Boleh sambil menulis untuk menambah wawasan. Sifat, bagaimana sifat kamu? Rajin, ya, malas. Tambahkan kata agak, paling, sangat, ya. Nah, gadis, cantik sifat dari gadis itu. Ya. Udara dingin memberikan sifat pada udara. Itu ya. Kata keterangan, kata-kata yang menerangkan pekerjaan. Artinya posisi kata kerja keterangan itu di belakang kata kerja umumnya ya. Berjalan, lenggak-lenggok. Nah, berjalan kan kata kerja kan? Lenggak-lenggok berarti kata keterangan. Itu bisa tambahkan pada buku catatan untuk menambah wawasan. Ya, untuk membina, siapa tahu nanti kan punya anak juga kan? Anak SD ya, punya anak TK, anak SD, karena diberikan PR oleh orang tua, bisa mengingatkan ini ya. Itu manfaatnya. Ya. Kalau kata keterangan, istilah asingnya kan bahkan sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, tapi belum lumrah, yaitu adverb. Address, ya, menjelaskan, verb, kerja, menjelaskan kata kerja. Tertawa, terbahak-bahak. Nah, tertawa kata kerja, ya, kata kerja ciri khasnya bisa dijadikan perintah. Tertawalah. Terbahak-bahak memberikan keterangan pada tertawa itu. Makanya terbahak-bahak itu kata keterangan atau adverb. Supaya ada gambaran sedikit tambahan dari saya perbedaan kata sifat dengan kata keterangan. Sudah ya. Nah, kalian tetap. Nah, ini pemerintah sudah menyadari bahwa minat baca itu sangat rendah. Bahasa Indonesia minat bacanya sangat rendah. Makanya ada soal-soal seperti ini. Maka ujian nasional, terutama ujian bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris juga, itu sebenarnya kegiatannya adalah membaca. Seperti yang saya sampaikan, itu membaca pemahaman. Ya, memahami. Tadi sudah membicarakan ini, kalian sekarang mengadakan, ya kerennya penelitian ya. Anda berhadapan dengan penggalan teks. Kalian disuruh menemukan kutipan kalimat mana misalnya yang bermakna lampau pada teks itu. Ya, persis arahnya akan menghadapi soal ujian nasional kalau dulu itu ya. Anda berhadapan dengan penggalan teks atau teks nanti ya, Anda mendata. Ini kalimat bermakna lampau, yaitu Anda ambil contoh-contoh itu yang terdapat pada teks. Kemudian Anda disuruh menemukan kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Ciri khasnya seperti tadi ya, sejak, ketika, lalu, kemudian, yang besi itu kan. Anda temukan itu. Baca lagi yang penjelasan yang tadi itu. Kemudian mana kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja material. Kata kerja yang mengungkapkan tindakan. Nah, itu. Nah, tulis kalimatnya ya, beberapa saja, jangan banyak ya. Yang penting ya 2 atau 3 ya.
Berarti Anda sudah memahami. Ini tujuannya untuk memperkuat pemahaman kalian. Anda temukan ya, semacam penelitian sebenarnya, ini meneliti ya. Sudah itu Anda tulis, kan lebih kuat jadinya simpan sini ya. Berikutnya mana kalimat tidak langsung pada teks itu. Anda tulis beberapa kalimat tidak langsung yang ada di sana. 2 atau 3 ya. Berikutnya mana kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja mental yang mengungkapkan perasaan atau sesuatu yang dipikirkan, yang dirasakan. Mari di sana. Penggunaan dialog, mana kalimat-kalimat yang berupa dialog. Gampang itu. Gampang asalkan mau ya. Sehingga tidak berpikir yang bukan-bukan. Mana kalimat-kalimat yang menggunakan kata sifat. Atau mana kata sifat yang terdapat pada teks itu. Tulis kalimatnya, garis bawahi. Ya, itu kerjakan pada buku catatan. Saya tidak memberikan catatan khusus ya. Catatan itu bisa ditulisi dengan penjelasan tambahan dari saya seperti tadi. Sudah itu dipakai untuk mengerjakan ini. Ini buku ini menuntun kalian agar kalian belajar. Tidak ada alasan tidak dapat belajar. Oh, ini buku sudah ada. Penting ada niat. Saya harus lebih baik dari orang tua saya nanti. Baik religiusnya, ekonominya, pendidikan anak. Kalau orang tua sekarang sudah bisa menyekolahkan kamu sampai SMK, nanti kamu harus minimal S1. Itu misalnya. Tidak mana perlu berangan-angan tinggi. Saya harus punya anak jadi dosen atau bergelar profesor, doktor, ya, itu astungkare, ya. Tuh, mana itu sudah ya, itu Anda berhadapan dengan teks ya. Silakan baca teks yang sudah ada itu ya. Teks mana saja bisa. Berikutnya terakhir yaitu menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa yang namanya karya sastra, nah, termasuk di sini novel sejarah atau cerita sejarah, sudah biasa banyak ditemukan atau menggunakan makna kias. Makna kias itu makna bagaimana ya? Ya pokoknya fungsinya ini untuk menambah seni ya. 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 Makna kias, makna tambahan ya. Lawannya makna sebenarnya atau makna denotasi istilahnya. Makna kias, makna konotasi. Ya. Nah, kalau menulis karya sastra, cerpen, novel, nah itu biasa gunakan itu. Kalau menulis teks yang sifatnya teks sejarah, harus fakta, tak berusaha menulis skripsi, tesis, karya ilmiah yang lain, kata-kata diusahakan jangan menggunakan kata yang bermakna kias, ya, sehingga agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran. Satu kata si A, misalnya hijau, rumput hijau. Hijau di sini bermakna sebenarnya, fakta. Kamu masih hijau. Kamu perlu belajar. Hijau di sini bukan seperti rumput ya. Maksudnya muda. Ya, itu. Rem sepeda saya tidak makan. Termasuk saya tadi belum makan. Ya enggak? Berbeda kan? Itu. Gadis yang baru saja di pasar membeli bunga, hatinya berbunga-bunga, bersama bunga idamannya, pergi ke BPD mengambil bunga deposito. Banyak kata bunga kan? Hanya satu yang bermakna sebenarnya, bermakna denotasi, yaitu membeli bunga. Ya, itu. Masalah ini jangan diselesaikan dengan kepala panas. Walaupun
cuaca betul-betul panas sekarang ini. Tetapi harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, sambil menikmati es dingin. Ya. Dingin dengan kepala dingin. Dingin pada kepala dingin itu bermakna apa? Ya. Ya. Kepala panas. Panas pada kata kepala ini di sini adalah bermakna kias ya, itu. Nah. Panas. Badannya meningkat. Ya. Ini bermakna sebenarnya. Itu perbedaan makna kias ya, tergantung konteksnya. Nah, yang paling penting kalian harus memahami maknanya di sini supaya tidak menimbulkan salah tindakan. Apa makna kata itu? Ya. Ya. Contoh sini, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, jangan diartikan terpukul dengan alat ya, tapi terpukul hatinya di sini maknanya adalah sangat sedih. Ya. Tuh. Yang kedua, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung? Tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan. Tulang punggung kekuatan, sumber kekuatan. Suami harus menjadi tulang punggung ekonomi di rumah tangga. Ya. Berbeda. Anjing saya membawa tulang ayam dari jalan. Tulang di sana, ya betul-betul tulang ya. Itu. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Ya. Dasar kamu otak beton. Masa soal seperti itu tidak bisa dijawab? Itu misalnya, maaf ya. Tidak ada maksud apa-apa ya. Beton di sini, otak beton, itu bermakna kias. Ya. Di dalam bahasa Indonesia ada istilah ungkapan. Ya, ungkapan ya. Ungkapan itu semuanya bermakna kias. Ya, ungkapan itu dibentuk oleh dua buah kata atau lebih. Ya. Kambing hitam. Jangan saya dijadikan kambing hitam permasalahan itu. Nah, di sini bermakna kias ungkapan ini. Ya, kambing hitam. Jangan saya dijadikan kambing hitam mengenai hilangnya kambing hitam Pak Joni itu. Kambing hitam Pak Joni itu bermakna sebenarnya, bukan ungkapan itu. Ya. Tolong pindahkan meja hijau itu ke sini sebelum kamu berurusan dengan meja hijau. Ya. Meja hijau. Pindahkan meja hijau berarti memang meja itu berwarna hijau, catnya hijau. Hati-hati, kamu jangan melakukan tindakan kriminal. Nanti kamu berurusan dengan meja hijau. Meja hijau di sini ungkapan namanya, dibentuk oleh kata meja tambah hijau menimbulkan satu makna. Tadinya masing-masing memiliki satu makna, setelah bersatu melahirkan sebuah makna baru. Itu namanya ungkapan, ya, bermakna kias. Itu. Ya. Nah, lanjut, coba. Nah, kalian, tugas kalian ya tetap, walaupun tidak nanti, ya besok ya. Tidak usah lama-lama juga membelajar. Jangan belajar, apa misalnya
apa itu membaca buku sampai 3 jam, 2 jam ya. Ada konsep lebih baik membaca 5 kali 1 jam daripada membaca 5 jam 1 kali. 5 kali 1 jam, berarti 1 jam, 1 jam, 1 jam. Gitu ya. Itu lebih efektif ya. Sebentar-sebentar, tapi sering begitu ya. Daripada ngumplak sekali, 1 hari Anda belajar. 5 jam, nanti sempoyongan. Tidak masuk ya, payah otaknya ya. Nah ya, 40 menit, 30 menit, ya baca teks itu, sudah itu kerjakan ya. Ya. Kemudian di samping ada ungkapan. Nah, ungkapan seperti tadi saya berikan bayangan, berikan gambaran ya, dibentuk oleh 2 buah kata atau lebih. Yang awalnya masing-masing kata itu memiliki makna sendiri, kemudian setelah bergabung melahirkan sebuah makna. Ya. Di kambing hitam. Tergantung juga konteksnya di mana kata itu diletakkan atau posisinya di mana. Di samping ungkapan ada istilah peribahasa. Peribahasa. Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Nah, masih ingat ya? Air cucuran atap, jatuhnya ke pelimbahan juga. Durian tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu model peribahasa. Nah ini peribahasa lebih panjang daripada ungkapan. Yaitu maknanya harus dipahami. Ya, makna kias juga dimiliki ya. Ya. Misalnya, apa lagi ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Air cucuran atap, jatuhnya tidak jauh dari pelimbahan tadi sudah ya. Ya. Air beriak, tanah tak dalam. Itu untuk menggambarkan orang-orang yang, apa namanya itu, pengetahuannya tidak seberapa, tetapi ya banyak bicara. Ya, itu. Nah, berikutnya ada soal-soal, nah tolong itu dibaca-baca, dikerjakan pada saat Anda belajar, pada buku catatannya. Siapa tahu nanti terserah saya itu guru punya kewenangannya ya. Coba nanti kumpulkan buku catatannya. Kayak begitu ya. Tahu-tahu kosong, berarti anak itu tidak pernah belajar ya. Saya tidak salah kalau menyuruh kalian belajar karena orang tua kalian menitipkan, mempercayakan pada SMK 1 Bangli untuk diolah kalian ya. Dan saya yakin orang tua senang kalau melihat putra-putrinya belajar. Mengerjakan sesuatu yang positif daripada keluyuran ya, kumpul-kumpul di luar, apalagi sekarang pemerintah sangat melarang itu ya, menghindari kerumunan begitu ya. Sekian dulu untuk hari ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, penjelasan tambahan, arahan saya, karena sifatnya saya yang membina, membimbing, mengarahkan kalian supaya belajar, bukan menyuapi. Ya, karena baca-baca teks itu, analisis, mana ini, mana itu, temukan di sana. Di sifatnya menemukan. Jadilah penemu. Walaupun tidak bisa menemukan listrik, tapi bisa menemukan ya kiasan, kata-kata yang bermakna kias, kata kerja material. Ini terkait dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi penemu kecil-kecilan. Gitu. Sebenarnya sudah mengadakan penelitian. Gitu. Silakan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat belajar. Ya. Ingat protokol kesehatan ya, selamatkan diri masing-masing ya, jaga supaya keluarga, diri kalian dulu, keluarga, masyarakat kalian tetap sehat ya, dengan selalu mohon tuntunan lindungan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat berdoa ya, jangan sampai nanti disuruh oleh dokter minum ini 3 kali sehari tablet ini, taat pada dokter. Sekarang pada saat sehat, tolong sembahyang 3 kali, jangan 3 kali. 1 kali saja sudah syukur ya. Jadi mengusahakan sehat ketika sehat itu jauh lebih gampang daripada mengusahakan sehat setelah sakit. Susahnya banyak ya, orang tua susah, keluarga susah. Itu tolong ya.
makan yang bergizi, selalu mohon tuntunan pada beliau. Rajin-rajinlah berdoa ya. Gitu. Ini termasuk juga sudah melaksanakan kegiatan agama, brahmacari ya, sudah menuntut ilmu dengan cara seperti ini karena situasi alam ya. Itu. Ini berarti Anda sudah mencintai Ibu Dewi Saraswati. Mengejar saking cintanya karena saking cantiknya. Dengan cara ini pun kalian mengejar pengetahuan. Saraswati itu kan pengetahuan kan. Saras artinya mengalir. Wati itu feminim, perempuan, Dewi ya. Itu. Pengetahuan itu cantik, harus dikejar. Kadang-kadang orang sampai keluar negeri mengejar Dewi Saraswati mencari ilmu pengetahuan ya. Untuk apa? Supaya sakti kalian. Kalau sudah sakti, apapun bisa dikerjakan ya. Seperti Dewa Brahma jadinya ya. Saya karena mengejar Dewi Saraswati dulu sampai ke Singaraja, akan ke Malang sempat ya. Sehingga bisa berbicara di depan anak-anak. Diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bangli umumnya untuk membinanya. Dalam hal bahasa Indonesia. Sekian dulu hari ini, kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan Prabhu Santi. Semoga bahagia dan damai semua. Om Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semua Pak. Kasih Pak. Ya Bapak. Ya, salam. Balik minggu Pak.